Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Harto, channel yang membahas masalah psikosomatis, GERD, anxiety, dan asam lambung. Oke teman-teman, dalam video ini Mas Harto ingin memberi penjelasan tentang dua jalan kesembuhan dari anxiety ya. Jadi dalam menghadapi anxiety ini, teman-teman itu dipilihkan dengan dua jalan ya. Jalan yang pertama, teman-teman nanti akan menempuh konsekuensi-konsekuensi tersendiri. Nah, jalan kedua juga demikian ya, teman-teman ya. Di sana ada plus minusnya juga. Jadi teman-teman nanti tinggal milih, monggo mau milih jalan yang pertama atau jalan yang kedua. Dan masing-masing jalan ini perlu digarisbawahi ya, teman-teman ya, sama-sama mendatangkan atau membuat teman-teman itu sembuh ya. Jadi teman-teman tinggal memilih, tidak ada yang lebih baik atau lebih jelek, karena itu adalah pilihan teman-teman sendiri. Teman-teman mau memilih jalan mana silahkan. Oke, tidak usah panjang lebar, langsung saja ya Mas Harto jelaskan. Jadi begini teman-teman, ketika kita itu menghadapi yang namanya kecemasan, anxiety, kemudian juga disertai dengan lambung ya kan, ada GERD, ada asam lambung, itu prosesnya teman-teman itu kan nanti mengalami kecemasan karena ada anxiety-nya. Kalau teman-teman itu hanya sekedar asam lambung saja, tidak ada kecemasannya, itu teman-teman lebih mudah untuk mengobatinya ya. Nah, karena teman-teman itu anxiety plus asam lambung atau GERD ya, mungkin ada GERD-nya. Di situ teman-teman nanti akan mengalami banyak sensasi. Nah, ketika mengalami banyak sensasi, teman-teman itu panik ya kan. Paniknya kenapa? Karena takut kalau terjadi atau mengalami penyakit berat. Nah, disinilah sebetulnya sumber-sumber kepanikannya kebanyakan ya kan. Tapi ada pula yang namanya anxiety ini disebabkan oleh pikiran-pikiran kita sendiri, baik itu tentang masa lalu, masa kini, atau masa depan. Jadi teman-teman nanti akan belajar ya bagaimana caranya teman-teman itu memahami penyakit ini secara menyeluruh. Nah, ketika teman-teman sudah agak paham, tidak usah terlalu paham ya, teman-teman nanti tinggal milih ya, tinggal milih. Biasanya ini ketika teman-teman itu mengalami di fase-fase awal. Fase-fase awal itu di bawah setahun, itu biasanya mengalami banyak sensasi, terus istilahnya itu teman-teman tuh masih sering menganggap bahwa diri teman-teman itu adalah korban ya, korban dari penderitaan, atau teman-teman itu selalu menyalah-nyalahkan orang lain ya kan. Nah, disitu pada fase itu teman-teman masih mengalami kebingungan. Nah, disitulah teman-teman nanti akan memilih jalan ya, jalan mana yang akan ditempuh ya kan, jalan mana yang terbaik ya kan. Nah, jalan itu nanti Mas Harto akan jelaskan ya satu persatu ya. Jadi jalan yang pertama itu teman-teman kalau Mas Harto memberi nama itu alami mandiri ya, alami mandiri. Kemudian jalan yang kedua adalah teman-teman mengambil jalan medis atau dokter psikiater ya. Jadi ketika teman-teman itu memilih jalur medis psikiater, nah itu teman-teman nanti akan tahu konsekuensi atau plus minusnya ya. Oke, kita bahas dari mandiri alami ya. Mandiri alami atau alami mandiri ya, itu teman-teman tidak pergi ke psikiater, tapi bisa jadi teman-teman nanti akan pergi ke terapis, baik itu hipnoterapi maupun herbal ya. Nah, disitu nanti teman-teman akan mengalami yang namanya proses penyembuhan. Nah, proses alami mandiri ini, nah ini yang menurut pengalaman Mas Harto ya, itu tidak cepat teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengambil langkah alami mandiri, itu prosesnya sangat panjang, sangat lama ya. Tapi ya teman-teman tidak usah khawatir, karena
semua itu kan proses ya, proses yang harus teman-teman jalani. Jadi teman-teman tetap saja fokus pada sembuh, jangan fokus pada sensasi, intinya seperti itu. Kalau teman-teman masih terjebak dalam sensasi, kemudian menyalah-nyalahkan orang lain, terus sering mengeluh, nah teman-teman nanti tidak akan mengalami banyak perubahan, karena nanti teman-teman akan kejebak ya di dalam lingkaran itu. Nah, yang perlu dilakukan ketika teman-teman itu mengambil jalan alami mandiri, teman-teman itu belajar terus ya, belajar terus, memahami sedikit demi sedikit. Oke, bagi yang mungkin otaknya agak encer ya kan, itu mungkin cepat ya, tapi ya maaf, nyuwun sewu ya, kalau orang yang susah memahami itu biasanya agak lama. Nah, ketika dia akan mengalami banyak proses-proses, sensasi-sensasi, kemudian mengalami perjalanan hidup yang tidak mengenakan dengan anxiety ini, Mas Harto yakin suatu saat nanti akan paham dengan sendirinya, walaupun prosesnya lama ya kan, karena mengambil jalur yang namanya mandiri alami atau alami mandiri ya, walik-walik. Jadi alami mandiri itu ya teman-teman mungkin menggunakan herbal, mungkin teman-teman belajar dengan orang-orang yang pernah mengalami penyakit anxiety, asam lambung, GERD, kemudian sembuh ya. Atau teman-teman juga mungkin ke hipnoterapi. Jadi hipnoterapi itu sebetulnya sama saja ya teman-teman ya, itu bersifat tidak permanen. Jadi teman-teman juga harus sadar bahwa ketika teman-teman ke hipnoterapi itu jangan berharap bahwa sembuhnya itu permanen ya. Kalau teman-teman itu tidak berangkat dari diri sendiri, itu akan sulit ya teman-teman ya. Kemudian nanti ketika teman-teman ke herbal ya, ke terapi pengobatan alternatif, itu juga seperti itu. Kalau teman-teman itu tidak mempunyai semangat ya, semangat yang kuat, tekad yang kuat untuk sembuh ya, nanti teman-teman akan mengalami proses yang berulang-ulang, sembuh sebentar kumat lagi gitu ya teman-teman ya. Nah, makanya dari pengalaman-pengalaman ini Mas Harto sarankan ketika teman-teman mengambil jalur alami mandiri, itu teman-teman harus sabar ya kan, jangan instan ya toh. Tidak ada yang namanya instan, karena orang yang sifatnya ingin cepat instan itu pasti sifatnya adalah ketakutan kehilangan, takut akan kehilangan. Nah, hubungannya dengan pasrah. Nah, ketika teman-teman itu belum bisa pasrah, itu berarti teman-teman masih terjebak di dalam itu ya, di dalam ketakutan tadi. Teman-teman belum bisa pasrah, belum bisa menerima. Maka ingat rumus Mas Harto ya, terima, nikmati, dan syukuri, tenis ya kan. Nah, di situ kalau teman-teman itu memahami secara menyeluruh apa yang disebut dengan menerima, apa yang dimaksud dengan menikmati, apa yang dimaksud dengan mensyukuri, dalam video Mas Harto sebelumnya ada kan, itu bisa disimak lagi ya, bagaimana memahami menerima, bagaimana memahami mensyukuri, menikmati itu bagaimana. Nah, itu kalau teman-teman mengambil jalur alami mandiri ya kan. Teman-teman sudah tahu ya konsekuensinya ketika teman-teman mengambil langkah alami mandiri, itu prosesnya lama, tidak ada yang instan. Ketika teman-teman itu belum bisa merubah kebiasaan instan, teman-teman akan mengalami sifat yang namanya takut kehilangan, apapun itu ya. Mohon dipahami, takut kehilangan itu semuanya. Nah, ketika teman-teman masih mengalami takut kehilangan, maka teman-teman tidak ada timbul yang namanya kepasrahan. Ketika teman-teman itu tidak bisa menimbulkan kepasrahan tadi, maka teman-teman masih terjebak ke dalam yang namanya sifat itu tadi ya, sifat instan tadi. Pengennya cepat, pengennya
segera ya kan. Begitu hari ini berobat besok sembuh permanen ya, nggak ada ya teman-teman ya. Makanya ini perlu teman-teman sadari bahwa prosesnya memang lama. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya teman-teman nanti lebih menguasai atau memahami penyakit ini, dan insya Allah tidak akan ada ketergantungan obat ya kan. Karena sebagian teman-teman tuh mungkin takut akan minum obat dan sebagainya. Nah, di sini tidak ada yang namanya minum obat. Nah, minum obat itu itu hanya yang bersifat antasida ya teman-teman ya. Antasida itu untuk menetralkan asam lambungnya aja, yang bersifat sementara. Itu biasanya bisa ditemui di warung-warung, apotek, toko obat dan sebagainya. Di antasida itu obat umum ya, obat bebas. Nah, kemudian jalan yang kedua ya, ini jalan yang kedua, teman-teman nanti milih ke dokter psikiater. Nah kan, dokter psikiater nanti biayanya teman-teman sudah tahu ya, minimal itu 250.000 itu yang jalur umum ya. Kalau teman-teman menggunakan jalur BPJS mungkin bisa gratis. Nanti teman-teman diarahkan ke Polijiwa. Nah, menurut data dari Amerika Serikat ya, negara Amerika Serikat, itu ketika teman-teman itu mengetahui ya data itu, bahwa 50% dari orang yang menggunakan jalur ini itu mengalami yang namanya ketergantungan. Ini bukan Mas Hasto mengada-ada, ini data dari kesehatannya Amerika ya. 50% itu ketergantungan. Nah, 50% berikutnya itu tidak ketergantungan. Nah, makanya teman-teman nanti ketika ke psikiater itu kasih obat ya kan. Obatnya apa ya? Obat penenang, antidepresan. Itu untuk apa? Untuk mengendalikan kecemasannya teman-teman itu loh ya kan. Nah, jadi teman-teman harus bisa memahami kalau misalnya teman-teman mengambil jalur alami mandiri tidak minum obat penenang. Tapi kalau nanti teman-teman ke psikiater nanti dikasih obat penenang, karena teman-teman itu tidak bisa mengendalikan kecemasannya itu. Nah, apakah nanti bisa tidak ketergantungan? Ya bisa, tergantung dari teman-teman sendiri. Nah, ingat dari awal tadi ya Mas Hasto ngomong ya, jadi kesembuhan itu kalau teman-teman tidak punya tekad yang kuat, terus pengennya cepat instan, nah itu akan sulit ya teman-teman ya. Perlu disadari itu. Jadi yang perlu teman-teman lakukan apa? Teman-teman harus bisa menumbuhkan dalam diri bahwa saya sembuh, saya sehat. Karena ketika teman-teman punya keyakinan seperti itu, berarti teman-teman itu mempunyai semangat ya kan. Dengan teman-teman ingin sembuh, pasti akan melakukan apapun untuk sembuh ya kan. Nah, ketika teman-teman itu dikasih saran begini, kayak begini, banyak alasan, nah itu berarti teman-teman tidak ada kesungguhan. Pengennya instan, pengennya cepat sembuh. Akhirnya apa? Akhirnya terjebak terus kan gitu. Tapi ya tidak apa-apa, karena itu proses. Nah, Mas Hasto tidak akan menyalahkan, tidak akan maitu istilahnya ya. Ya semoga terserah, tidak apa-apa. Yang penting teman-teman itu tetap mempunyai semangat sembuh ya. Walaupun mungkin semangatnya mungkin kadarnya sedikit, atau teman-teman mempunyai sifat yang tidak mendukung kesembuhan. Contohnya seperti Mas Hasto sebutkan tadi ya, pengennya cepat, instan, pengennya mendapat perhatian orang, senangnya mengeluh, menyalahkan orang. Nah, itu juga salah satu penghambat kesembuhan. Makanya dalam teorinya 3P itu ya, nah sama Mas Erik Wibowo itu ditambah satu, yaitu sifat atau perilaku ya kan. Yang P yang keempat itu kan sifat atau perilaku. Nah, di situ teman-teman nanti juga belajar bagaimana caranya untuk mengendalikan perilaku. Nah, nanti teman-teman kalau psikiater itu bisa jadi cepat, karena teman-teman akan langsung merasakan efek dari obat itu. Yang tadinya cemas tidak cemas, tapi teman-teman nanti akan minum terus
obat itu ya. Menurut pengalaman teman-teman yang menghubungi Mas Harto itu ada yang 2 tahun ada yang 3 tahun ya. Nah itu kan lama ya, jadi konsumsi obat terus. Kalau mau tidur konsumsi obat macam-macam, nah itu kan berarti ketergantungan namanya. Nah ini fakta yang ada di lapangan, Mas Harto tidak mengada-ada. Ini Mas Harto serahkan kembali kepada teman-teman, mau milih mana ya kan. Ini jalur alami lama, yang ini bisa cepat sembuhnya, tapi sembuhnya tidak permanen. Nah monggo milih yang mana, silahkan. Nah Mas Harto juga tidak akan mengarahkan, memaksa teman-teman ya untuk pilih ini ya, itu namanya kampanye ya kan, ini namanya kampanye. Mas Harto santai, yang penting Mas Harto ingin sharing pada teman-teman bahwa ini adalah pengalaman Mas Harto sendiri ya, sehingga nanti teman-teman juga akan mengalami kesembuhan yang permanen ya kan. Walaupun kemungkinan untuk mengulang lagi itu tetap ada, tapi kita belajar terus menerus, belajar sama-sama, nah itu kan nanti bisa menjadi ilmu ya kan, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semuanya ya kan. Oke itu aja ya teman-teman ya, silahkan pilih mau jalan mana, monggo silahkan, yang penting teman-teman tahu konsekuensinya ya. Itu saja ya dari Mas Harto. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.